produknya. Kemudian mengembangkan bahan pengajaran, bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan. Kalau jenengan membuat buku ajar, itu nilainya 20 per buku dalam 1 tahun. Jadi meskipun buat 10 buku dalam 1 tahun, yang diakui tetap hanya 1. Jadi kalau membuat buku ajar jangan banyak-banyak, per tahun 1 saja. Nanti eman angka kreditnya. Nah, yang sering salah di sini, buku ajar itu masuk di pendidikan, bukan di penelitian. Atau ada yang nyebut buku daros, ya. Itu masuk di pendidikan. Atau jenengan bikin diktat modul itu nilainya 5. Kemudian kinerja lain yang bisa dihitung di angka kredit ini adalah menyampaikan orasi ilmiah maksimal 2 orasi per semester. Masing-masing orasi nilainya 0,5. Jadi orasi, bukan misalkan jenengan mengikut konferensi nasional atau konferensi internasional, maka itu bukan orasi ilmiah, ya. Tapi jenengan diundang khusus sebagai penyaji dalam sebuah orasi ilmiah, itu nilainya 5. Tapi saya kira kita cukup biasanya dengan pendidikan dan juga uji skripsi, bimbing itu cukuplah untuk mengajukan pangkat. Apalagi yang mungkin sudah 10 tahun, ya, kayak saya ini tidak naik pangkat sudah lama. Itu pendidikan saja sudah sampai 200. Sayangnya nggak bisa diakui semua. Oke, atau yang 10 jenengan selaku DT, dosen dengan tugas tambahan, maka ini angka kreditnya. Kalau rektor itu 6. Oke, terima kasih. 2 wakil rektor nilainya 5. Kemudian ketua sekolah tinggi atau pembantu dekan, wakil dekan, atau asisten direktur pada program pasca, atau direktur politeknik, atau ketua LL Dikti, angka kreditnya 4. Kemudian pembantu ketua, berarti wakil ketua, ya, ini 4. Kemudian direktur akademi 4. Kemudian wakil direktur politeknik, tapi ya ini wakil direktur yang di pasca. Kemudian ini wakil direktur di politeknik. Ini SKS-nya 3. Kemudian ini dan seterusnya, sekjur 3. Oke. Kemudian pencangkokan, tapi ini jarang ada, kita lewati saja. Kemudian data sharing ini juga jarang. 13. Nah, ini yang ikut pengembangan diri. Misalkan ikut diklat. Diklat itu kalau di dalam sertifikat itu muncul 10 sampai 30 jam dari pelaksanaan diklat itu bisa diakui angka kreditnya dan nilainya adalah 0,5. Kalau kegiatannya atau diklatnya itu adalah 30 sampai 80 jam, maka maksimalnya 1. Oke, itu nanti bisa dibaca dan insya Allah sudah di-share Mas Nafis, sudah kalau tidak salah ini, ya. Ini yang di-share di grup sepertinya ini kan sama. Oke. Kemudian di bidang penelitian, penelitian ini adalah kegiatan dan angka kredit yang harus dipenuhi. Jadi dari 4 itu, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang, yang agak sedikit susah untuk dipenuhi adalah di bidang penelitian. Dan yang biasanya menilai itu mungkin mempunyai persepsi yang berbeda dengan penilaian yang kita lakukan secara mandiri. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah rambu-rambunya jelas. Apa yang bisa dimasukkan di sini dan berapa angka kreditnya, itu kita ngacu ke POPAK tadi. Jadi tetap ngacunya ke sini. Nah, ini di halaman yang berbeda. Dan cepat saya duplikat. Oke. Apa itu buku referensi? Buku referensi itu
itu 40, bukunya itu satu buku dalam 1 tahun. Atau buku monograf, itu angka kreditnya maksimal 20, ini satu buku per tahun. Ini nilai maksimal. Nah, di program karena Menpan RB nomor 1 2023 ini adalah kesempatan karena kita diminta mengajukan dengan mengisi nilai dari angka kredit itu kita isi maksimal. Jadi kalau misalkan kita ngajukan referensi, buku referensi untuk pangkat dan itu kita nilai 40 karena kita menulis sendiri, maka di mata tim penilai PAK bisa jadi nilainya bukan 40 dan itu sangat subjektif, nggih. Nah, bisa jadi 40 ini dihitung separuhnya 20 atau bisa jadi 80%-nya 32 atau bisa jadi tidak dianggap sesuai dengan keahlian kita sehingga dinilai 0. Itu bisa terjadi di tim penilai PAK. Nah, tapi di proses pengajuan ini oleh gara-gara Menpan RB nomor 1 2023 ini, maka kita diminta untuk melakukan penilaian secara mandiri. Tapi tentunya kita masih tidak bisa lari dari aturan-aturan yang ada di PO itu divalidasi lagi oleh tim penilai yang ada di Jakarta ya, wallahu a'lam. Tapi setidaknya kita membantu mereka dengan cara mengisi angka kredit sesuai dengan panduannya. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Mas Nafis, jadi kan bisa lihat nanti di filenya. Nah, ini sudah dibuatkan ikhtisarnya, rangkumannya ya sama Pak Nafis. Jadi tadi buku ya. Nah, ini buku referensi 40, buku monograf 20. Kalau jenengan nulis book chapter yang skalanya nasional, angkanya 10, angka kreditnya 10, internasional 15. Dengan selaku editor buku nilainya 10. Jenengan menerjemahkan buku terbit ber-ISBN, ini semua ber-ISBN ya, nilainya 15. Kemudian hak cipta ini 15. Hak cipta ini biasanya disalahartikan dengan haki yang bisa kita dapatkan dengan membayar yang ratusan ribu, bukan. Itu tulisannya jenengan bisa lihat lagi, tulisannya adalah pencatatan. Nah, kalau pencatatan itu, dan biasanya pencatatan dari apa? Dari artikel yang kita sudah terbitkan. Maka itu dipilih salah satu. Nah, hak cipta yang dimaksud di 18 ini bukan hak cipta haki yang kita ngajukan apapun itu bisa keluar, itu bukan. Ini yang lebih sifatnya ke paten sederhana maupun paten. Kemudian penelitian, laporan penelitian itu nilainya 2. Nah, yang sering itu adalah di jurnal yang atas ini. Jurnal nasional terakreditasi dikti. Nah, jurnal ini dibagi menjadi 3 bagian, 4 ya, bagi 4. Yang terindeks Sinta 1 maupun Sinta 2 itu nilainya 25. Nah, perhitungannya yang begini Pak. Jadi biasanya nulis jurnal, nulis buku itu kita tidak sendiri, tapi kita kolaborasi dengan dosen yang lain. Maka kalau ada 2 penulis, jadi penulis utama sama penulis pendamping, maka pembagiannya adalah 60-40. Nanti kayak ini, 60-40. Jadi misalkan jenengan nulis di Sinta 1, 2 orang, jenengan tulis kedua, maka nilainya bukan yang 25 ini, tapi nilainya adalah yang 10 ini. Dan kalau misalkan ini ditulis bertiga, ada 3 penulis, jenengan penulis ketiga, maka nilainya separuhnya ini. Jadi hanya 5 maksimalnya. Kalau ini jenengan nulis berempat, ya berarti nilainya 10 dibagi 3.
Jadi penulis satunya, penulis utamanya tetap dapat yang 15. Tapi penulis pendampingnya adalah 40%-nya ini dibagi sejumlah penulis pendamping 3 dan 4, nilainya turun 5 ke angka 20. Sinta 5 dan Sinta 6 nilainya 15. Nah, kalau misalkan di sini. Nah, kalau misalkan jenengan nulis itu di jurnal yang belum terakreditasi, kalau jenengan nulis di jurnal yang belum terakreditasi, nilai maksimalnya adalah 10. Berlaku sama ini. Jadi kalau 2 orang ya, penulis utamanya 6, penulis pendampingnya 4. Nah, kemudian untuk jurnal nasional yang jurnal internasional yang sudah terindeks, jurnal nasional bereputasi, nilainya ini 40. Tapi kalau terindeks di Web of Science dan di ESCI ini nilai maksimalnya 20. Kalau di luar ini nilainya 30 maksimalnya. Kemudian proceeding internasional terindeks di Scopus ini 30. Internasional yang terindeks di IEEE, kemudian SPIE ini 25. Untuk proceeding internasional saja itu 15, proceeding nasional itu 10. Nah, di bidang di Karil ini ya, di bidang penelitian ini berlaku pembagian 60-40. Itu yang biasanya sering dilupakan. Jadi jenengan nulis bertiga itu ya terhitung jenengan penulis beberapa. Itu di unsur penelitian. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita geser ke pengabdian. Pengabdian ini di halaman biru ini. Di halaman 43. Pengabdian yang bisa dimasukkan di angka kredit itu adalah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya. Biasanya jadi irjen. Nah, itu hingga jabatan organik kita dilepas, itu angka kredit maksimalnya adalah 5,5. Kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan maksimalnya 3. Atau bisa Kalau mereka percaya dengan melakukan hal tersebut mencepatkan jalan ya tergantung orangnya bagaimana mengurus anak ya Mbak. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Atau memberi latihan penyuluhan penataran ceramah yang terprogram, yang terjadwal ya. Nah, ini dalam 1 semester lebih itu kalau lokal 2, nasional 3, internasional 4. Kemudian kalau kurang dari semester dan minimal itu dilakukan 1 bulan, ini nilainya. Nah, tapi kalau kita ceramah itu berdasarkan bidang keahlian ini nilainya 1,5. Kemudian berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi itu 1, berdasarkan fungsi atau jabatan itu 0,5. Kemudian membuat karya pengabdian yang tidak dipublikasikan itu nilainya 3. Tapi kalau hasil pengabdian itu kemudian publish di jurnal pengabdian masyarakat itu nilainya adalah 5. Kemudian yang baru di sini sama kayak di PAK, keaktifan kita dalam pengelolaan jurnal ilmiah itu kemudian diakui di
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ini kalau jurnal itu internasional, angka kredit maksimalnya adalah 1. Kemudian kalau nasional angka kreditnya adalah 0,5. Oke. Ini nanti disampaikan Pak Nafis. Nah, kemudian unsur penunjang. Unsur penunjangnya adalah ada beberapa. Di sini panitia pada perguruan tinggi menjadi panitia dalam penerimaan mahasiswa baru sebagai contoh. Nah, itu nilainya 3 untuk sebagai ketua dan wakil ketua. Untuk anggota nilainya 2. Oke, kemudian anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Kalau sebagai panitia pusat, sebagai ketua di SK panitia nilainya 3, anggota itu 2. Ini di pusat. Kalau di daerah, ketua 2, anggota itu 1. Atau mungkin jenengan terlibat dalam anggota asosiasi profesi. Kalau di tingkat internasional jenengan sebagai pengurus nilainya 2, kalau anggota saja 1. Kalau anggota tapi atas permintaan, artinya ada organisasi profesi yang bersurat kepada jenengan dan minta jenengan untuk dijadikan anggota, nilainya itu lebih tinggi, yakni 1. Itu internasional. Nah, kalau nasional perhitungannya berbeda, pengurus itu 1,5, anggota atas permintaan 1, anggota sendiri 0,5. Kemudian 4, mewakili perguruan tinggi dalam panitia antar lembaga itu 1. Kemudian delegasi nasional ke pertemuan internasional itu anggota 2, ketua delegasi 3. Kemudian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah dengan ketua dalam seminar internasional atau nasional nilainya 3. Kalau dengan anggota atau peserta nilainya 2. Oke, kemudian seterusnya perkembangan pada masa kanak-kanak ini ya. Oke, kemudian perkembangan pada masa kanak-kanak ini kemudian untuk mendapat tanda jasa, ini misalkan Satya Lencana ini 3. Kemudian penunjang yang lain ini Satya Lencana yang kurang dari 30 ya 20 itu 2, 10 itu 1. Kemudian ada penghargaan internasional 5, nasional 3 dan seterusnya. Kalau jenengan punya karya buku yang dipakai di sekolah, ini nilainya. Tapi ini kalau diedarkan secara nasional 5. Kemudian prestasi olahraga dengan juara futsal internasional itu bisa masuk ke angka kredit 5. Kemudian nasional 3, lokal 1. Jenengan menjadi anggota tim penilai PAK itu nilainya 0,5. Jadi penilaian angka kredit itu nanti setiap angka kredit itu akan diisikan dupa seperti ini. Nanti sudah ada Excelnya dan akan disampaikan oleh Pak Nafis. Oke, saya kira itu dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Tapi sebelumnya monggo dilanjutkan Pak Nafis terkait dengan teknis bagaimana mengisi dupa dengan kegiatan-kegiatan dan angka kredit yang sudah ditetapkan di PO-PAK 2019. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
keinginannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Lubab yang telah mensosialisasikan terkait dengan daftar usulan Dupak gitu ya, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mengikuti teknis ya, bagaimana langkah-langkah cara pengisian Dupak, pengakuan naga kredit ya. Oleh karena itu ini sangat penting ya. Sudah banyak pertanyaan ya, nanti pertanyaannya setelah dari Pak Nafis atau setelah Pak Arif nanti juga memberikan pengarahan. Baik, monggo Pak Nafis sudah siap ya. Dipersilakan untuk hal-hal yang menyampaikan teknis. Terima kasih Gus. Pengakuan naga kredit, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas wilayah 4, Bapak Dr. Kiai Haji Sumarkan MAG, yang terhormat Bapak Sekretaris Koordinator Wilayah 4 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Bedila, yang terhormat Bapak dan Ibu tim ahli, teman-teman semua, yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ketua PTKIS, wilayah 4 wilayah 4 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu serta Zoom pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lubab tentang penghitungan penilaian angka kredit. Nah, sekarang mari kita masuk ke teknisnya pengisian Excel. Monggo Bapak Ibu sudah disiapkan laptopnya dan aplikasi apa Excel-nya. Munculnya minat membaca ini juga sudah ada. Oke, saya izin share screen multi. Minat membaca ini karena sering dikasih stimulasi ya, atau diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membaca buku. Masalahnya sekarang ini adalah karena banyak pemain gadget. Ini sebenarnya musuh dari orang tua. Ya. Orang tua ini bukan revisi, bukan didik anak, ini musuhnya adalah gadget. Bagaimana anak itu bisa ya bermain gadget boleh, tapi harus ada. Monggo Bapak Ibu sudah disiapkan Excel-nya. Sudah Pak. Kita isi di unsur pendidikan. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan yang bertanda tangan di bawah ini nama Kajur. Jadi ini diisi nama lengkap Kajurnya nggih. Jadi ini nanti yang bertanggung jawab di isian Dupak ini di unsur pendidikan. Ditulis nama Kajur, nama lengkap. Nah, biasanya ada nomor NUP nggih, nomor apa itu? Urut pegawai ngoten nggih. Lalu ditulis pangkat, golongan, ruang dan TMT pangkatnya. Lalu diisi jabatan Kajurnya tadi. Nah, jabatan ini bisa jabatan fungsional, rektor atau jabatan struktural, ketua jurusan, lalu unit kerja. Nah, lalu ke bawah terus menyatakan bahwa nama dosen yang bersangkutan diisi, misalkan dosennya siapa gitu, terus diisi NUP-nya, pangkat terakhir, pangkat golongan, ruang, dan terhitung mulai tanggal pangkat terakhir. Jabatannya, unit kerja. Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut. Nah, ini uraian kegiatannya. Langsung nggih, diketik mawon di Excel-nya. Nah, untuk pendidikan dan pengajaran, langsung mawon ditulis mengajar mata kuliah. 1, ini ada contoh saja.
Jenengan, jadi untuk satu kolom, satu baris ini nanti memuat pendidikan dan pengajaran selama 1 semester. Jadi misalkan ngajar, kalau di sini contohnya punya Ibu Sri Warjati ini, hukum adat. Nah, yes, ini prodinya, hukum ekonomi syariah kelas B 2 SKS. Lalu nomor 2 pengantar ilmu hukum. Nah, makin nanti ini menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa. Misalkan ini contohnya nomor 3 pengantar ilmu hukum. Nah, di sini ini nah, di sini ini misalkan ini ada 5 mata kuliah. Nah, 5 mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS semua, maka nanti totalnya di sini adalah 3 kali 5, 15 SKS. Nah, tapi batas pengakuannya adalah 12 SKS dengan perhitungan 10 Bagaimana dengan perkembangan fisik? Dihitung 1, maka jumlahnya 10 SKS. Nah, selebihnya adalah 2 SKS dengan perhitungan 0,5. Jumlahnya 1. Jadi, 1 semester untuk pendidikan dan pengajaran itu nanti batas pengakuannya adalah 12 SKS dengan jumlah angka kredit 11 angka kredit. Ngoten nggih Bapak Ibu? Mungkin di sini ada lanjut nggih. Ya, Nah, di sini ada SK penugasan. Ditulis SK dekan, siapa, nomornya berapa, tahun. Nah, ini diunggah dulu di Google Drive. Lalu Google Drive-nya diambil linknya, ditempel di bukti fisik. Mohon izin Bapak, Nggih. TMT-nya itu TMT Jafung ya, bukan TMT Impasing nggih. Recording Jafung, stopped. karena ini nanti untuk Jafung juga. Jafung terakhir nggih berarti. Jabatan terakhir, nggih. Nggih, berarti Jafungnya ya. Berarti kalau misalkan Jafungnya TMT-nya 2019, tapi Impasingnya 2022, berarti terhitungnya yang TMT Jafung yang 2019 nggih. Betul, yang TMT 2019 ikut di Recording in progress. Nggih, terima kasih. Kalau TMT saya Jafung. Halo. Yang belum punya Jafung gimana, Pak? Yang belum punya Jafung, nggih, sementara tidak bisa karena ini untuk yang sudah punya Jafung. Pak Nafis, berarti itu kelanjutan dari pembuatan TMT yang awal ya Pak? Atau bagaimana? Bagaimana Ibu pembuatan? Pengisian PAK-nya itu lanjutan dari TMT Jafung yang awal ya Pak? Atau TMT yang awal itu ditulis lagi, kemudian melanjutkan PAK yang masih belum tercatat? Atau bagaimana Pak? Maaf Pak, maaf. dan Bu moderator, lanjut aja dulu, nanti pertanyaannya nanti. Kalau langsung seperti ini nggak selesai. Mohon maaf ini ya. Kita lanjutkan ya Bu. Melanjutkan dulu. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 ini juga sama dengan atasnya. Jadi ini kita isi semesternya. Semester dasar 2002-2023. Nah, nanti bawahnya ini ngikuti terus, Bu. Sampai batas TMT pangkat terakhir. Misalkan ada 5 semester. Pasar, anak diajak ke pasar untuk mempraktekkan cara jual beli yang benar, transaksi jual beli itu ini lebih tepat ya, karena mereka bisa langsung memahami. Misalkan ada 5 semester, berarti nanti ada 5 baris, 5 kolom. Perkembangan bicara sudah banyak pemberdayaan kata ini, kata komunikasi lebih. Nah, ini di sini disediakan 5 kolom. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalkan sudah berapa 7 tahun atau 8 tahun belum mengajukan kenaikan pangkat karena suatu hal, mungkin karena unsur penelitiannya belum ada, yang ada baru unsur pendidikan. Nah, ini nanti bisa ditambah Bu, Pak, nggih. Bisa ditambah terus ke bawah sampai batas Jafung atau PAK terakhir.
Jadi ini nanti menyesuaikan. Lalu di sini nanti di total. Jadi ada total total pengajaran. Banyak sekali. Kita lanjut ke bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi juga sama, ditulis membimbing skripsi program strata 1 ini menyesuaikan juga. Nanti juga bisa misalkan tesis, misalkan disertasi. Nah, di sini juga ditulis semesternya per mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Lugak, ada batasan-batasan pengakuan. Jadi misalkan bimbingan skripsi itu satu semester membimbing berapa? 12 mahasiswa misalkan. Nah, itu batas pengakuannya tadi adalah 8 mahasiswa. 8 mahasiswa lulusan maksimal. Jadi kalau misalkan membimbing sampai 15, maka yang diakui batas pengakuannya adalah 8. Akan tumbul ini rasa kritisnya. Ini juga sama selanjutnya sampai batas akhir TMT PAK terakhir. Nah, nanti di sini juga dijumlah total semuanya. Lanjut menguji skripsi. Menguji skripsi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Lugak, juga ada batasan-batasan pengakuan. Jadi misalkan Bapak Ibu menguji skripsi, misalkan sampai lebih dari batas pengakuan, maka yang diakui adalah batas pengakuan. Kalau skripsi tadi menguji skripsi, batas pengakuannya adalah berapa? 4 mahasiswa maksimal. Nah, nanti di jumlah juga. Nah, di sini tadi juga ini belum ditambahkan, nanti bisa ditambahkan sendiri. Misalkan begini, tidak ada di template ini. Misalkan Bapak Ibu pernah menjabat sebagai ketua atau dekan atau wakil dekan atau kajur. Nah, itu nanti menyesuaikan angka kreditnya sesuai DPO-PAK yang telah disampaikan Pak Lugak tadi. Nah, ini semua nanti di jumlah total, di total semua dari pengajaran, pembimbingan, mungkin ada perwalian, ibu skripsi, menjabat di jumlah total. Nah, total ini nanti akan di rekap di form rekap yang kita akan ditunjang dengan nanti budget pengakuan pengusulan. Untuk pengumpulan pengakuan, ngoten nggih. Ini apa? Kita lanjut ke unsur bidang penelitian. Bermain secara kelompok lebih disenangi. Bidang penelitian sama, sepertinya template-nya itu sudah nge-link. Ketika teman sebaya nanti itu nama kajur, NUP, pangkat, jabatan, unit kerja, maka di penelitian ini nanti yang positif dan negatif. Karena itu sudah di-link. Jadi kalau temannya ini suka bolos, misalkan ini uraian isiannya pengaruh. Di sini kita jelaskan gitu. Di sini adalah redaksinya begini. Perhatian khusus dari orang tua. Ini contoh saja. Penulis tunggal, jurnal Al-Daulah, jurnal hukum dan perundangan Islam. Nah, jurnal ini terindeks di Sinta 2, volume 9 nomor 2 tahun 2019. Lalu ditulis ISSN, lalu halaman, baru judulnya. Terjadi pada usia-usia. Nah, bagaimana kalau penulis kedua dari 2 penulis, maka juga ditulis penulis kedua dari 2 penulis, karena ini nanti akan berpengaruh di jumlah angka kredit. Aturan dan norma. Kalau ini penulis tunggal, maka nilai angka kreditnya 25. Kalau tidak ditulis penulis ketiga dari 3 penulis, maka nilainya akan beda. Jadi 40% dari angka kumulatif, angka absolut, di bagaimana mendidik anak, 40%-nya lagi dibagi 2, maka nilainya 5 di lingkungan dan seterusnya. Jadi di sini nanti harus jelas nih Bapak Ibu, jelas penulisnya, penulis tunggal atau penulis ke-1 dari 2 penulis atau penulis ketiga dari 3 penulis. Bahkan ada yang menulis penulis kedua dari 10 penulis. Nah, maka 40% dibagi 9 orang, maka nilainya 0, sekian. Perkembangan moral nah, untuk bukti fisik ini Bapak Ibu langsung dari ngambil sumbernya.
dari sumbernya jurnal, bukan dari Google Drive. Nah, kemarin di Simkopta itu banyak kasus link ini di-copy, dibuat di Microsoft Word. Setelah di Microsoft Word, lalu di convert ke PDF. Dari PDF di convert lagi ke Google Drive. Google Drive lalu linknya baru diambil ke buku fisik. Nah, itu kan nggak simple gitu ya. Jadi gini, jadi itu langsung aja ambil dari sumbernya, tugas keluar kota, linknya di copy, ditempel gitu aja. Jadi kerjanya sekali. Tadi itu muter-muter. Ada juga yang di print dulu, di scan, terus di Google Drive baru ditaruh di bukti fisik. Jadi untuk bukti fisik nanti link dari sumbernya, biar untuk cepat ngecek ke terindeksinya atau status penulisnya. Statusnya itu penulis berapa atau penulis tunggal, itu lebih cepat. Oke, gitu ya. Nah, ini seterusnya 1, 2, 3 nanti juga sampai akhir ini di jumlah total. Nanti jumlah total ini akan diisikan di rekap form yang kita kirimkan nanti. Absensi nanti bisa ditulis di grup ya. Ke pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga sama. Nanti di nama NUP ini juga otomatis akan ngisi sendiri karena sudah nge-link dari pendidikan tadi. Dan nge-link semua. Kemudian kegiatan juga sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Ubat tadi di awal. Jadi ini uraian kegiatannya menjadi misalkan editor atau penyunting redaksi jurnal ilmiah nasional. Nah, nilainya jumlah kegiatannya 1, angka kreditnya 0,5. Nanti, nah ini biasanya tim jurnal atau dari pihak kampus itu membuat SK. Nah, nanti SK nomor berapa diisi di sini, nanti di Google Drive linknya ditempel. Ini semuanya sampai bawah. Urutannya sama. Misalkan Gasal 2022, 2023, dan seterusnya. Lalu ke penunjang. Penunjang juga sama, nanti ini juga akan nge-link, insya Allah sudah di-linkkan. Nah, uraian kegiatan, misalkan menjadi anggota panitiaan pada perguruan tinggi. Ini juga sama, semesternya, satuan hasil kegiatan, jumlah volume kegiatan, angka kreditnya 1, nanti biasanya juga ada SK penugasan. SK penugasan nomornya berapa, tahun berapa, lalu link Google Drive-nya yang diunggah di sini. Nah, ini semua nanti ada totalnya berapa juga diisikan ke form rekap. Nah, untuk form rekap itu nanti tugasnya operator masing-masing perguruan tinggi. Kita ganti share screen. Share screen. Prof. Mujib, sebentar bisa bertanya, Prof. Mujib? Yeah. Ngapunten masih terkait dengan penelitian, tapi ini bukan pengisian, Prof. Tapi keterangan, Prof. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar. Nanti sebentar lagi. Ini langsung ke form rekap dulu. Oke. Nah, ini nanti ini bagian operator masing-masing perguruan tinggi. Jadi tadi itu sudah selesai, katakan sudah selesai membuat dupaknya. Nah, dupak itu tadi yang unsur pendidikan, maka nanti diisikan di huruf B. Huruf A ini untuk untuk yang sudah mendapatkan ijazah S3 misalkan, tapi belum diajukan untuk pengajuan angka kredit, maka bisa ditulis nanti kalau S3 itu angka kreditnya 50. Tadi dijelaskan Pak Lugaf, angka kredit di POPAK itu 200.
Nah, 200 itu sudah diakui S2-nya 150, maka masih 50. Nanti di sini diisi 50. Nah, untuk huruf B itu diisi di unsur pendidikan, huruf C diisi unsur penelitian, huruf D diisi unsur pengabdian, huruf E diisi unsur penunjang. Nah, ini nanti jumlah perolehan angka kredit. Nah, di sini ditulis misalkan NIDN-nya berapa, nama dosen, pangkat terakhir, golongan ruang berapa, terus TMT pangkat dan golongan, jabatan fungsional misalkan lektor 200 atau lektor 300. Nah, di sini juga angka kredit kumulatif terakhir misalkan 300 25 atau berapa gitu ya. Terus di sini juga TMT fungsional terakhir. Jadi di sini adalah yang sudah punya Jafung. Oh ya, sebentar. Di sini ditulis nama PTKIS dulu. Kode PTKIS. Jadi begini nanti rekapnya. Jadi Excel apa namanya buka nanti itu terdiri dari dua. Ada yang Excel, ada yang PDF. Sudah ditandatangani oleh Kajur. Nah, itu nanti direkap. Jadi misalkan nomor 1 ini namanya siapa. Nah, nanti di Excel Dupa atau PDF Dupa nanti juga dikasih angka nomor 1. Jadi biar enak ngurusnya. Jadi ini nanti untuk operator kampusnya. Jadi ini nanti yang diajukan ke Pak Kemenak. Kita ganti ke Dupak. Monggo. Mungkin ini kalau pendidikan, pengabdian dan penunjang insya Allah ya sudah biasa, urutannya sudah biasa saja. Nah, mungkin di unsur penelitian mungkin monggo tapi yang tanya di unsur penelitian. Monggo sesi tanya jawab. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, monggo. Prof, ini sedikit keluar dari pengisian tapi terkait penelitian, Prof. Terkait pengajuan lektor kepala, Prof. Sementara sampai tahun 2022 Desember itu masih ada sisa 2 satu naskah. Baru kemudian di bulan Februari itu ada naskah berikutnya sisa 2, berarti ada 2 naskah, satu 2 tahun yang berbeda, berapa? Satu 2023, satu 2022. Di mana teknis pelaporannya berkait dengan ini dari lektor 3D menuju lektor kepala, Prof. Terima kasih, Prof. Langsung dijawab satu-satu dulu gitu loh Pak Nafis. Oke, monggo siapa Pak Lubab sakit jawab ini. Bantu jawab. Monggo Gus Lubab, biar tertib tetap prosesnya nanti saya pandu, saya persilakan satu persatu ya. Saya mau bertanya. Ya, sebentar Bu, satu dulu, biar dia lupa. Monggo Gus Lubab, pertanyaan dari kenaikan dari 3D ke lektor kepala itu ya. Yang belum ya Bu, lektor kepala Bu. Kenapa Bu? Mohon maaf, ruam ini gini. Gimana Bu? Tadi Bapak pertanyaan pertama tadi menanyakan bagaimana untuk kenaikan dari 3D ke lektor kepala yang sekarang masih proses itu. Oh, maksudnya bisa tambahkan Bu. Nggih, mau ditambahkan Pak.
Maksud saya begini Bu, ini kan yang dilaporkan itu kan sampai tanggal 31 Desember. Kan? Sementara ini sudah mau tidak mau kan ke lektor kepala. Nah, karena pelaporannya itu per tanggal 31 Desember Desember 22 itu masih memiliki naskah 2. Kemudian di bulan Februari itu akan meminta lagi 2 baru itu naskah. Gimana mohon Pak. Jadi yang 2 itu di 2023 ya. Yang nomor 2 Pak 2023. Yang 2 kan ya. Ini kan pengakuan kita di masa transisi akan ada perubahan kebijakan terkait dengan pangkat dari dosen, baik pangkatnya, jabatannya maupun jabatan fungsionalnya. Kalau SK jaringan sudah turun untuk yang lektor 300 dosen, kemudian selama masa transisi ini misalkan jaringan punya artikel yang nilainya itu angka kredit, nilai angka kreditnya itu lumayan, maka sebaiknya dengan ikut ini tetap melaporkan ini, karena nanti artikel yang terbit di tahun 2022 ke bawah itu tidak bisa diambil lagi untuk kenaikan pangan selanjutnya. Nah, tapi kalau dengan mengajukan penyesuaian ini, nanti angka kredit itu bisa diklaim ketika dengan mengajukan lektor kepala. Kira-kira begitu. Jadi untuk semuanya ya. Jadi misalkan jaringan itu semuanya sudah ada yang TMT terakhirnya itu kurang dari tahun atau belum sampai 2 tahun dan punya karya yang nilainya lumayan, monggo jenengan ajukan saja untuk penyesuaian. Pak ini kan dengan 2013 saya pernah mengatakan sekarang itu 2013 karena problemnya kalau misalkan dengan dia jalan itu secara tapi kalau misalkan ada mengajukan kan kalah sama transaksi ini kan mereka ada keadilan menurut saya ini jadi jaringan tetap dengan mawon Pak. Nanti kalau pun itu tidak bisa naik ke lektor kepala, angka kredit ini akan disimpan. Dengan kemudian itu nanti ada PKK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, misalkan belum bisa naik ke lektor kepala, ya itu dengan punya tabungan. Tinggal nanti ke depan perlu nambahi tanya tadi. Kalau akhirnya sudah cukup, kemudian bisa diklaim ya, istilahnya bisa diklaim. Jika dengan nambahin penelitian sedikit dengan bisa mengajukan ke lektor kepala. Begitu masa transisi ini Pak. Terima kasih nanti. Sekarang dilanjutkan monggo Pak Haji. Pak Haji dulu monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran Ibu? Saya pikir tadi sudah cukup jelas yang disampaikan Pak Babak maupun Pak Hafiz. Saya ingin bertanya, pertama mohon penegasan dari pihak Kopertais yang harus mengajukan pengakuan ini
yang perlu dilaporkan di rekap itu yang tadi disampaikan oleh Pak Nagis, apakah khusus yang hanya mengajukan pengakuan atau karena ini kan kemarin waktu di workshop kita ikut itu kan agak simpang siur itu, apakah direkap semua dosen dimasukkan baik yang mengajukan pengakuan atau yang tidak mengajukan pengakuan, atau ini khusus yang diajukan rekap yang tadi disampaikan Pak Nafis itu yang mengajukan pengakuan saja. Jadi hanya saya hanya ingin penegasan saja biar kita, karena ini kita sudah kerja kan, sudah banyak yang mengisi dan sudah kerja para dosen itu biar nanti masukkan rekapnya itu enak. Kalau harapan kami yang dimasukkan di rekap yang ke Kopertas itu hanya yang mengajukan pengakuan angka kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Gus Lubab bahwa yang tenaga pengajar punya NIDN dan sudah ngajar tetapi belum punya jabatan akademik, belum punya JAFUN, belum punya angka kredit, tidak usah mengajukan pengakuan. Nah, ini bagaimana ini solusinya jika dosen yang bersangkutan selama tugas mengajar mulai punya NIDN sudah masanya sudah kurang lebih 2 tahun, dan di saat 2 tahun ini yang bersangkutan sudah punya karya ilmiah yang cukup diakui karena karya ilmiahnya cukup bagus misalnya, lalu kalau tidak usah mengajukan pengakuan, padahal sampai Desember 22 itu kan kinerja dosen tidak diakui dan dihitungnya nanti ketika mengajukan jabatan akademik maka dihitung mulai 1 Januari 2023. Berarti kinerja dosen terutama karil itu kan tidak bisa dipakai lagi. Itu mohon nanti solusinya. Syukur-syukur kalau Bapak Tais bersedia membuka pengajuan jabatan baru di sela-sela waktu transisi ini sehingga mereka sekalian bisa langsung diakui. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, untuk dosen kami yang sekarang sedang proses baik JAFUN atau jabatan akademik yang ke lektor yang sekarang sedang ditangani di Kopertais belum keluar SK-nya, maupun yang lektor kepala dan profesor yang sekarang sedang berproses di Jakarta, apakah masih harus mengajukan pengakuan atau cukup nunggu hasil yang sekarang sedang proses itu? Itu mohon nanti ketegasan. Kemudian yang terakhir untuk yang angka kreditnya PAK-nya keluar tahun 2012 Desember 2012 kan tidak perlu mengajukan